Nah, Pak, mungkin langsung saja nih, Pak, pertanyaan berikutnya itu mengenai tentang namanya tumbuhan pasti tidak luput dari ancaman dari hama ya, Pak. Nah, hama Ya, seperti apa sih, Pak, yang ada pada jambu biji ini? ya, betul ya. Berarti tumbuhan juga kita perlu perawatan ya. Salah satunya ada namanya istilahnya pengendalian hama pada jambu biji ya. Yaitu hama itu termasuk dengan OPT ya, organisme pengganggu tanaman. Nah, biasanya yang mengganggu itu ada tungau ya, ada kepik ya, ada kutu kebul, ada kumbang. Dan yang paling banyak kalau pada buah itu adalah lalat buah yang membuat jambu busuk. Nah, pengendaliannya biasanya kalau pada buah itu masih kecil, selain dengan kimia, biasanya kita ada preventif ya. Jambunya dibungkus biasanya masih kecil ya, dibungkus dengan plastik tapi diberi rongga. Nah, biasanya itu akan meminimalkan serangannya. Nah, yang berikutnya untuk jambu-jambu tertentu itu jangan dipanen matang ya. Kalau matang biasanya gampang sekali kena hama ya. Selain hama yang kecil-kecil ini yang merusak, kadang juga kita tidak bisa terlihat ya. Yang ada bisa gejalanya. Ada juga hama burung ya. Ada juga misalkan kalau di malam hari ada kelelawar. Itu juga termasuk hama. Jadi pengendaliannya tadi ya bisa dengan preventif pencegahan kita bungkus panen lebih awal. Ya, kalau sudah parah misalkan ada kutu kebul, ya, ada kepik, ada tungau, itu biasanya kendalikan secara kimia dengan cara menyemprot pada dosis yang masih aman itu insektisida ataupun pestisida. Nah, Pak, hama merupakan ancaman dari luar ya, Pak, dari luar jambu biji ini. Nah, penyakit atau wabah lainnya yang berasal dari jambu biji ini sendiri ada nggak, Pak? Ya sebenarnya hama, misalnya kan kalau kita menyebutnya HPT ya Mas, jadi hama penyakit tanaman ya. Sebenarnya kalau penyakit juga sebenarnya ancamannya juga bisa dari luar juga ya. Jadi ada pembawanya, ada vektornya. Termasuk kutu kebul tadi ya, selain dia sebagai hama, dia juga membawa vektor virus di situ. Itu kan sebagai penyakit. Lalat buah, selain dia pembawa apa larva, nanti dia memasukkan buahnya menjadi busuk, maka timbul cendawan atau jamur. Itu juga penyakit ya. Nah, biasanya berkaitan nih antara hama dengan penyakit. Sehingga kalau pengendaliannya hama yang tidak kita kendalikan, nah, penyakit biasanya banyak yang timbul gitu ya. Tapi kalau penyakit yang kita kendalikan, hamanya tidak ya sebagai vektornya, maka itu juga akan jadi masalah. Tapi yang umum biasanya kalau pada daun itu ada bercak ya, bercak daun ya. Ada juga antraknos ya. Jadi selain lalat busuk buah, tadi yang sebutkan lalat buah juga ada antraknos itu dari cendawan. Jadi jambunya atau buah jambunya nanti bercendawan. Ada menjelaga, ada bercak merah, ada bahkan sebenarnya bukan karena serangan hama, itu juga bisa karena kerusakan fisik, misalkan dia terbentur gitu ya, dia menjadi apa namanya lembek, maka akan muncul nanti jamur, itu juga bisa. Itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin pertanyaan berikutnya, Pak, mengenai tentang melihat atau mensortir buah jambu biji ini yang mau dikonsumsi, Pak. Gimana sih, Pak, cara memilih-milih buah jambu biji yang mau dikonsumsi? Baik, terima kasih. Jadi biasanya pada jambu ini tergantung dari tadi Mas. Jadi kita mau dikonsumsi muda ya sebagai hidangan meja ataupun mau dikonsumsi untuk lanjutan misalkan dibuat jus gitu ya. Tapi umumnya biasanya kita ada grading ya, misalnya jadi menggradekan nanti ada kelas A, B, C atau grade A, B, C itu bisa berdasarkan buah apa besar buahnya Mas. Selain itu juga berdasarkan warnanya dan juga kualitasnya. Nanti biasanya kalau dikatakan itu buah sudah siap ataupun layak matang ataupun sudah siap dikonsumsi, biasanya ada perbedaan warna. Misalkan dari tadinya warnanya misalkan hijau, dia menjadi kuning, merah gitu ya. Itu kalau dia jambu merah gitu ya. Kalau jambu dia putih biasanya dari hijau muda menjadi nanti hijau tua gitu. Dan biasanya kalau kita pegang itu sudah apa yang tadinya keras ya itu sudah agak lunak gitu ya. Itu Mas. Jadi sortirnya bisa dari kematangan ya, dari tadi gradingnya ya, ukuran besar kecilnya,
ada dari kemulusan ataupun dari kualitasnya. Sehingga nanti ada grading, grade A, B, C ataupun D ya, ataupun yang tidak layak biasanya. Tidak layak itu misalnya kena hama penyakit, ya busuk gitu ya. Ataupun belum matang, matang agak susah nanti kita mengkonsumsinya. Itu. Jadi Pak, saya mau tanya lagi nih Pak, yang terakhir tadi mungkin Pak, Ya. mengenai inovasi seperti apa sih Pak yang telah dilakukan pada jambu biji ini di negara kita ini Pak? Ya, satunya tadi kan ada satu kultivar yang satu atau dua ya, tadi ada kristal dan sukun ya, yang terkenal banyak kristal ya. Itu mensidriskan atau meniadakan biji pada buah jambu karena biji tersebut ya bagi sebagian orang itu sangat mengganggu ya kalau kita makan. Tapi kalau misalkan makan kan keras bijinya, maka dibuatlah jambu tadi menjadi seedless ya. Jadi cari jenis-jenis jambu yang bijinya tidak ada gitu ya. Karena memang kebanyakan juga kan tidak melalui biji ya, banyak melalui vegetatif gitu ya. Itu biasanya yang sekarang lagi dikembangkan. Nah, yang berikutnya bahwa dari jambu tadi itu inovasi lain itu diekstrak ya. Tadi misalkan tadi ya, kita biasanya kan obat herbalnya kan dikonsumsi langsung. Kadang orang juga melihat warnanya, baunya dari jambu itu kan kurang, dari daunnya ya, kurang banyak, kurang suka ya. Maka itu bisa diekstrak ya, diambil istilahnya metabolit sekundernya untuk dijadikan apakah pil ataupun misalkan minuman lain yang bisa disukai ya. Karena sudah banyak ya ekstrak-ekstrak dari jambu yang digunakan sebagai obat herbal ya, yang tidak berbentuk daun jambu lagi. Mungkin itu Mas inovasinya. Kalau yang lainnya perbanyakannya tadi ya, mulai dari yang awal misalkan dari biji lama ya, maka bisa dilakukan dengan cangkok, bisa dilakukan dengan plastik. Jadi Pak, dari yang saya tahu juga Pak, jambu biji ini, jambu biji kristal merupakan salah satu program dari IPB juga ya Pak untuk memperkenalkan di Indonesia. Ya, sebenarnya kalau aslinya bukan dari kita ya, sebenarnya kristal tadi kalau tidak salah itu dari Taiwan ya. Itu ada namanya program kerjasama IPB dengan Taiwan ya. Nah, untuk di Indonesia sendiri emang banyak dikembangkan oleh IPB ya sebagai apa namanya rekanan dalam kerjasama tersebut. Jadi kalau aslinya itu tanamannya dari luar ya, dari Taiwan, terus dikerjasamakan dengan IPB. Nah, IPB baru menyebarkan ya. Mungkin nggak cuma di Bogor, sekarang saya sudah nyebar. Kalau setahu saya dulu pusatnya di Bogor ya, terus diperbanyak dengan cara dicangkok ya, biar sama dengan induknya, baru disebarkan ke petani. Nah, petani juga ada yang perbanyak, dan sekarang kelihatan sudah menyebar, nggak cuma di Bogor, Jawa Barat, mungkin bahkan keluar. Memang dulu dikerjasamakannya antara Taiwan dengan IPB gitu. Supaya terkenal jambu kristal pasti ingatnya ke IPB karena memang dulu pengembang pertamanya itu adalah IPB. Itu. Nah, baik Pak, mungkin telah banyak ya Pak pertanyaan dari saya yang Bapak jawab. Mungkin yang terakhir ini Pak, kesan dan pesan Bapak untuk kepada teman-teman di luar sana yang mengkonsumsi jambu biji ini. Jadi pesan saya, jadi jambu tadi kan banyak kandungannya. Silahkan dikonsumsi dengan baik ya, dan kalau misalkan tidak suka, misalkan ngelihat jambunya langsungnya, misalkan dilakukan dengan cara di jus gitu ya. Terus juga selain buahnya juga banyak manfaatnya dari tadi ya daunnya biasanya. Jadi kalau misalkan punya diabetes, misalkan sakit perut itu bisa digunakan sebagai obat herbal. Jadi saya harapkan dengan banyak mengkonsumsi buah-buahan, terutama jambu, paling tidak kan kesehatan kita akan terjaga. Apalagi dengan kondisi sekarang ya, dengan banyak kegiatan di rumah, bahkan ada pandemi COVID kan perlu ditingkatkan ya imun kita, salah satunya dengan mengkonsumsi buah-buahan segar. Dan untuk jambu biji ini kelihatannya walaupun bukan asli kita ya, tapi saya lihat banyak sekali ditanam ya, dan tumbuhnya mudah gitu ya. Tinggal kita bisa memilih dan bisa merawat ya untuk bisa dimakan yang layak dan bisa menyegarkan bagi kita. Itu mungkin. Wah, jadi selain dengan cara langsung makan, jadi jambu biji ini bisa diolah dulu ya Pak, agar enak untuk dinikmati. Ya.
Nikmati. Nah, Pak, baik Pak, mungkin sekian sesi wawancara kita pada kali ini. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah Ya, menyempatkan sama-sama. waktunya untuk mau saya wawancara pada hari ini. Mungkin saya undur diri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, terima kasih.